Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Nusanugi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan seleksi CSN di tahun 2022, tentunya itu rekrutmen SNP3K. Dimana di video kali ini Bapak Ibu kami akan membagikan dan juga membahas terkait dengan kategori honorer yang mengikuti seleksi P3K di tahun 2022 ini tanpa ikut tes CAT Bapak Ibu, itu bisa diangkat menjadi ASN. Nah, oleh karena itu silakan simak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya akan kami sampaikan. Namun seperti biasa kami ingatkan kembali bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kami mengupdate informasi-informasi terbaru seputar rekrutmen CSN di tahun 2022 rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Namun Bapak Ibu, sebelum lanjut ke informasi dan pembahasannya, kami sarankan Bapak Ibu sekalian melihat terlebih dahulu terkait dengan syarat wajib honorer ikut seleksi P3K di tahun 2022 yang juga akan menjadi prioritas di tahun 2022 ini, baru menonton ataupun melihat pembahasan kami ini Bapak Ibu, karena ini lanjutan dari video kami sebelumnya terkait dengan syarat wajib honorer ikut seleksi P3K perihal untuk kategori honorer yang mengikuti seleksi P3K tanpa tes di tahun 2022 ini Bapak Ibu. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Adapun kategori honorer yang diangkat jadi SNP3K tanpa tes di tahun 2022 ini, namun tentunya harus mengikuti seleksi Bapak Ibu ya, karena berdasarkan undang-undang yang berlaku bahwasanya untuk mengikuti ataupun menjadi ASN itu wajib melalui seleksi. Namun di tahun 2022 ini ada prioritas kategori honorer yang tanpa tes untuk mengikuti seleksi Bapak Ibu. Nah, di sini kita membagi ada 5 kategori honorer yang termasuk ke dalam tanpa tes di P3K di tahun 2022 ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah yaitu guru honorer THK2, tentunya yang terdata dalam database BKN untuk THK2 yang sudah lulus passing grade P3K tahun 2021. Jadi bagi rekan-rekan guru THK2 yang sudah ikut seleksi P3K 2021 yang sudah lulus PG namun tidak mendapatkan formasi di tahun 2021, itu dipastikan di tahun ini itu tanpa tes dan langsung pengangkatan, yaitu hanya melalui penempatan formasi nanti ketika pendaftaran ataupun pembukaan P3K di tahun 2020 ini sudah dibuka Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah guru honorer sekolah negeri itu sudah lulus passing grade P3K tahun 2021. Jadi sama dengan guru honor THK2, di mana guru honor sekolah negeri ini yang sudah lulus PG di tahun 2021 itu hanya penempatan saja di tahun 2022 ini, karena di dalam penjelasan Permen PAN RB 20 tahun 2022 bahwasanya guru yang sudah lulus PG di tahun 2021 itu hanya penempatan dan tidak mengikuti tes lagi. Selanjutnya yang ketiga adalah guru honorer sekolah swasta ya, sudah lulus PG P3K tahun 2021. Jadi bagi rekan-rekan guru honor sekolah swasta itu juga mendapatkan prioritas tanpa tes lagi dan langsung pengangkatan ataupun penempatan di tahun 2022 ini Bapak Ibu, bagi yang sudah lulus PG tentunya. Nah, kemudian untuk kategori honor selanjutnya yang keempat adalah guru honor THK2, yaitu yang belum lulus PG P3K 2021 atau belum ikut seleksi P3K sama sekali. Jadi bagi rekan-rekan guru honorer THK2 di tahun 2022 ini, baik itu belum lulus PG maupun yang belum pernah ikut seleksi CSN sama sekali, itu masuk ke dalam kategori honorer tanpa tes ya. Nanti pembahasan kita lanjut melalui seleksi apa untuk yang THK2 ini. Dan kemudian yang kelima adalah guru honorer sekolah negeri memiliki masa kerja minimal 3 tahun dan terdaftar di Dapodik Kemendikbudristek. Jadi ini adalah kategori yang kelima untuk honorer yang tanpa tes P3K di tahun 2022. Nah, ini Bapak Ibu untuk saat ini yang kita dapatkan informasi resminya berdasarkan Permen PAN RB yang sudah diterbitkan untuk pengadaan ASN P3K, khususnya untuk P3K guru. 5 kategori honorer ini adalah yang tanpa tes ataupun mengikuti seleksi P3K di tahun 2022 ini langsung pengangkatan, terlebih khusus untuk yang kategori 1, 2, dan 3. Namun untuk yang kategori 4 dan 5 ini tetap mengikuti tahapan seleksi Bapak Ibu, yaitu melalui seleksi
observasi nanti namanya untuk yang kategori 4 dan 5 ini. Nah, tentunya ini berdasarkan penjelasan yang kita dapatkan ataupun kita kutip dari Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun 2022. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan penjelasan lebih lanjutnya untuk seleksi prioritas di tahun 2022 untuk P3K guru, di mana nanti yang kategori 4 dan 5 yang kami maksud tadi, yaitu guru THK 2 dan guru honorer G masa kerja minimal 3 tahun, itu hanya dicek yaitu kesesuaian kualifikasi akademik, kemudian kompetensinya, kemudian kinerja, dan juga pemeriksaan latar belakang. Nah, itu Bapak Ibu untuk penjelasan mengenai honorer yang tanpa tes ya, tapi tetap melalui seleksi, yaitu seleksi kesesuaian atau observasi, kecuali untuk yang sudah lulus PG tahun 2021 langsung penempatan nanti. Nah, kemudian bagaimana dengan tenaga honorer kesehatan? Karena sudah kita ketahui di tahun 2022 ini itu yang banyak dibuka formasinya selain guru juga honorer kesehatan. Nah, berdasarkan dari penjelasan Menpan RB yang sudah kita dapatkan untuk alur penyelesaian dan penyusunan kebijakannya, nanti untuk yang tenaga kesehatan itu akan mendapatkan keputusan Menpan RB perihal afirmasi. Nah, mengenai afirmasinya ini kita masih menunggu tentunya Kemenpan RB-nya terbit. Seperti apa afirmasi yang diberikan oleh Nakes untuk rekrutmen ASN P3K di tahun 2022? Apakah itu penambahan nilai dan sebagainya ataupun melihat masa kerjaan? Kita masih menunggu keputusan Menpan RB-nya, Bapak Ibu. Nah, tentunya untuk P3K kesehatan yang sudah kita infokan sebelumnya di video sebelumnya ya, untuk prioritas di tahun 2022 ini adalah 6 kategori ya ataupun kriteria yang diprioritaskan untuk di tahun 2022 bagi tenaga kesehatan non ASN, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya untuk tenaga honorer selain guru dan kesehatan, berdasarkan juga penjelasan Kemenpan RB sudah kita dapatkan untuk penyusunan kebijakannya itu masih menunggu Bapak Ibu ya, itu masih on progress karena yang baru diterbitkan peraturan resminya itu baru P3K guru. Jadi untuk P3K selain guru dan kesehatan kita masih menunggu juga pengumuman ataupun terkait dengan mungkin permenpannya ataupun keputusan Menpan RB berkaitan dengan pengadaan SN di tahun 2022 ini. Tentunya untuk P3K teknis ya Bapak Ibu. Nah, untuk P3K non guru yang sudah kita ketahui sendiri, ini mungkin bisa menjadi referensi Bapak Ibu sekalian. Itu di tahun 2021 itu ada afirmasi juga diberikan Bapak Ibu untuk P3K non guru, mana itu dijelaskan di dalam keputusan Menpan RB nomor 981 tahun 2021 tentang persyaratan, sertifikasi, dan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk melamar pada jabatan fungsional P3K ya. Dimana pada tahun sebelumnya itu ada penambahan nilai ya, penambahan nilai pada seleksi kompetensi teknis untuk P3K non guru, dimana penyandang disabilitas itu mendapatkan 10% ya penambahan nilai kompetensi teknis ya. Kemudian juga sertifikat kompetensi itu maksimal 25%, dimana ini memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan nilai tambahan 25%, maksimal 25% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Dan juga yang ketiga itu jenis dan bobot sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud angka 2 diusulkan oleh instansi pembina jabatan fungsional untuk mendapatkan persetujuan Menpan RB. Ini untuk yang P3K non guru 2021 Bapak Ibu. Namun tentunya semoga nanti akan juga ada afirmasi yang diberikan untuk P3K non guru sama dengan di P3K 2021. Karena untuk P3K kesehatan sendiri itu nanti akan ada afirmasi yang akan diberikan dalam Kemenpan RB-nya. Oke, itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap sabar menunggu pembukaan P3K di tahun 2022 berdasarkan timeline yang sudah disampaikan oleh Kemenpan RB. Itu dijadwalkan pembukaan pendaftarannya adalah minggu ketiga dan minggu keempat di bulan September ini Bapak Ibu. Oke, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.